Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang terhormat Bapak Ikhwan Mustafa Sadidan, SPTMSC, selaku Koordinator Layanan Urusan Internasional Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang terhormat Kang Bintang Danuarta, selaku Lead Google Developer Student Club Universitas Singapura Bangsa Karawang, serta kepada teman-teman mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang yang berbahagia. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan dan mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Career Talk dengan tema Beyond Borders, Career Trends in the Study Abroad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk bertemu di Zoom meeting pada malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hanifatul Fazila Dwi Nuridian sebagai pembawa acara pada kegiatan opening ceremony malam hari ini. Memasuki agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka agenda ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agenda yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Unsika, dan Mas Unsika kepada panitia dipersilakan.
Penghuni pangkal perjuangan, perintis lahirnya Indonesia merdeka. Kawasan industri asri, pesawahan mempesona, bumi universitas hingga berbangsa. Universitas hingga berbangsa, pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, pengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, sivitas universitas hingga berbangsa, membangun Indonesia, tridharma landasannya, menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, Unsika semoga tetap jaya. Baik, dilanjutkan dengan agenda ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Lead Google Developer Student Club Universitas Penyatu Bangsa Karawang, Kang Bintang dan Wakta, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat pagi Teh Kalista. Yang terhormat Bapak Dr. Oman Komarudin, SSC MKOM, selaku Fakulti Advisor GDSI Unsika dan Dekan Fisikom, dan juga Pak Iwan Musafa Sadidan, SPT MSC, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan pada kali ini. Pada kegiatan malam ini, Alhamdulillah, kita akan melaksanakan sebuah Mario Talk yang bertemakan Beyond Borders, Cutting Dreams in the Study Abroad. Yang apa apa namanya? Yang artinya itu kita bisa menembus batas-batas dan mencatatkan kesuksesan dalam belajar ataupun dalam studi abroad atau keluar negeri. Hari ini Teh Kalista akan menjelaskan perjalanan yang selama studi di luar negeri. Semoga kita ini dapat berdampak positif bagi kita semua dan dapat menumbuhkan api semangat kita dan mengajak kita, terutama untuk teman-teman semua yang ingin studi abroad ke luar negeri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Lead Google Developer Student Club Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Koordinator Layanan Urusan Internasional Universitas Singapura Bangsa Karawang kepada Bapak Irwan Nusafa Sadidan, SPT MSc, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kepada yang saya hormati Bapak Oman Komarudin selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. Kemudian kepada Ketua GDSC juga, Bintang dan Warta. Terima kasih juga atas undangannya. Sebuah kehormatan bagi saya bisa memberikan sambutan di acara yang menurut saya sangat menarik ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sadidan. Saya ini di sini berbicara sebagai Koordinator Pusat Layanan Urusan Internasional Unsika. Pada hari ini, ya di malam ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi sebuah pembuka juga ya bagi acara ini. Kita mungkin sudah sering mendengar dari beberapa tahun ke belakang itu ada istilah yang namanya itu globalisasi. Di mana globalisasi ini adalah sebuah fenomena di mana semakin menipisnya batas-batas antar negara. Jadi di sini judulnya Beyond Border. Kita sudah sebetulnya pada era sekarang border-border ini sudah mulai terkikis seiring dengan semakin canggihnya teknologi, semakin meningkatnya pendidikan dan banyak faktor lainnya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah
kuliah ke luar negeri itu merupakan salah satu peluang bagi kalian, bukan hanya tentang gelar akademis atau tentang jurnal atau subjek apa yang kalian pelajari, tapi lebih dari itu bisa berkuliah di luar negeri itu adalah sebuah kesempatan kalian untuk mengembangkan pola pikir baru, mindset baru, dan juga tentunya memperkuat jaringan kalian yang awalnya mungkin berteman dengan orang satu kecamatan, satu kota, satu kabupaten, satu negara. Nanti semakin luas setiap kuliah di luar negeri itu bisa mendapatkan jaringan-jaringan dari orang-orang yang bekerja ataupun yang tinggal di beda negara. Nah, biasanya orang-orang yang tinggal di luar negeri itu, misalnya orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu dikenal juga dengan istilah diaspora. Diaspora. Nah, sampai sekarang jumlah diaspora di Indonesia itu menurut data yaitu sekitar 7 sampai 8 juta orang. Yang mana jika dibandingkan dengan populasi Indonesia yang mencapai 250 juta lebih, maka angka ini hanya sekitar 3% saja. 3% dari keseluruhan orang Indonesia yang bisa mendapatkan kesempatan untuk tinggal, baik itu tinggal sementara, yang bekerja, mendapatkan pekerjaan tetap atau apa. Jadi masih sangat kecil ya, 3%. Nah, mudah-mudahan dengan adanya acara webinar Career Talk ini, rekan-rekan peserta semua yang ada di sini bisa semakin bersemangat untuk meningkatkan angka yang 3% ini bisa menjadi lebih tinggi lagi. Ya, mungkin nanti ketika beberapa tahun ke depan itu bisa mencapai 5% atau 10% itu sangat lebih baik, tapi yang pasti semua dimulai dari hal-hal yang kecil seperti ini. Dan juga yang akan menjadi pembicara di sini adalah Kalista selaku salah satu award di ISMA 2023 yang mendapat kesempatan untuk belajar di University of Padua. Itu juga salah satu universitas paling tua di Italia dan di Eropa, dan juga tentunya dengan sharing dari saudari Kalista ini semoga bisa menjadikan motivasi dan juga membuka pandangan baru bagi kalian tentang berkuliah di luar negeri. Mungkin itu saja satu patah dua patah kata yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada tim GDSC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku koordinator layanan urusan internasional Mustika untuk memberikan sambutan pada acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Koordinator Layanan Urusan Internasional Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan ketiga sekaligus pembukaan acara Career Talk pada malam hari ini akan disampaikan oleh Advisor Google Developer Student Club Universitas Singapura Bangsa Karawang kepada Bapak Dr. Oman Komarudin, SSI MKOM. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sadidan yang saya hormati, ini ketemu yang keberapa kalinya nih sejak. Iya, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Sadidan sudah hadir di sini ya di acara teman-teman Google Developer Student Club. Juga Bintang dan core team GDSC yang menginisiasi kegiatan sharing ini. Serta tadi saya udah lihat juga Kalista sudah hadir juga ya. Ini yang sedang menjalani ISMA di Padua Italia. Kalau tidak salah semester ini sudah pulang ya. Semoga lancar studinya di sana dan pulang kembali ke sini dengan semangat yang lebih broad daripada teman-teman yang di sini ya. Jadi membawa teman-teman nanti biar ikut bersemangat juga untuk belajar di luar negeri. Tadi sesuai dengan temanya Beyond Border, Charting Triumphs in Study Abroad. Jadi menembus batas, mencatatkan kemenangan melalui study abroad. Kalista nanti hari ini mau sharing bagaimana caranya mendapatkan award ISMA ya, mau di mana aja, apakah di Padua Italia atau di tempat yang lain. Yang jelas semangat untuk menimba ilmu sambil tadi seperti yang Pak Sediran sampaikan, membangun jejaring tanpa batas. Artinya nggak cuma di Indonesia aja ya. Bukan berarti di Indonesia nggak bagus, tapi
bagaimana kita meningkatkan pengetahuan kita melalui bekerja sama, belajar dengan teman-teman yang lain di luar sana juga perguruan tinggi yang berkualitas banyak di luar ya. Jadi nanti melalui apa yang disampaikan oleh Kalista juga nanti dibina oleh Pak Sadidan sebagai koordinator International Affair Unsika ya. Jadi segala sesuatunya nanti pasti teman-teman yang mendapat award ISMA ini akan berhubungan dengan Pak Sadidan. Eh, ya, selamat berbagi di malam ini. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah hadir akan dapat invitasi mengikuti kegiatan ISMA dimanapun nanti ya, yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk semua. Itu aja. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan eh, Career Talk Beyond Border, eh, ya Career Talk tentang ISMA dengan ini dibuka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan pembukaan acara Career Talk yang telah disampaikan oleh Artisan Google Developer Student Club Universitas Singapura Karawang. Kami ucapkan terima kasih. Seluruh rangkaian opening ceremony ini telah dilaksanakan. Saya Hanifatul Fazila Dewi Nubidian, selaku pembawa acara, pamit undur diri dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Semoga teman-teman dapat mengikuti seluruh rangkaian Career Talk dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kang Hudzaifah Nabil Amrullah selaku moderator pada acara malam hari ini. Kepadanya dipersilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenalkan wabarakatuh. ya semuanya teman-teman, Pak Oman, Pak Ikhwan. Perkenalkan, saya Hudzaifah Nabil Amrullah selaku MC pada acara Career Talk kita malam ini. Sebelum kita mulai nih, sebelum saya bincang-bincang sama kalian, boleh kali teman-teman semua yang hadir di sini on cam dulu dong, boleh dong. Ini di kolom chat ada tuh virtual backgroundnya, boleh kalian pakai, boleh kalian on cam. Bukan boleh sih, emang wajib itu. Ayo boleh teman-teman. Yang masih belum on cam, teman-teman semua, boleh on cam dulu, silakan. Masa hadir doang tapi nggak nunjukin muka, katanya ganteng, katanya cantik. Cemen kalian, cemen. Ya. Oke. Boleh kali Teh Kalista, saya panggil dulu ya. Boleh Teh Kalista, boleh di on mic dulu. Saya ingin ngobrol-ngobrol nih sama Teh Kalista. Halo, Huzaifa. Oke, halo Teh. Boleh Teh spill dikit deh. Gimana sih kesibukan di sana sekarang? Kayak di Italia kan selama Teh Kalista kuliah. Spill dikit-dikit aja. Sejauh ini, belakangan ini aja, ini aku lagi sibuk exam. Waduh, Dan itu mantap. lumayan, Berarti ya, itu exam gitu pakai bahasa Italia apa Inggris? nggak bahasa Inggris tetap. Bahasa Inggris. Kira pakai bahasa Italia kan. Wah, PowerPoint. bahaya. Materinya udah berat, soalnya kalau pakai Itali kayaknya lebih. Tapi lebih. Teh Kalista sendiri bisa ngomong bahasa Italia nggak? Unpo, sedikit. Oh, oke, boleh. Boleh. Kayak perkenalan coba Teh. Perkenalan pakai bahasa Italia bisa nggak Teh? Ah, Buongiorno, mi chiami Calista Salsabila. I think, ya, kurang lebih gitu sih. Soalnya Emang. nggak nggak terlalu ngambil bahasa Itali, kelas bahasa Itali. Oh, gitu ya. Oh, emang kacau parah sih ini. Yang kuliah di luar negeri Teh Kalista ini emang patut dicontoh ya teman-teman yang emang tertarik banget sama ISMA. Boleh join, boleh dilihat nih apa aja yang dibutuhin buat masuk ke ISMA, buat ikuti ISMA kali ini. Mungkin setelahnya kita langsung serahin aja kepada Teh Kalista untuk menyampaikan materi yang akan disampaikannya kepada Teh Kalista. Untuk dalam tempat dipersilahkan. Izin share screen-nya. Ya.
Share screen ya. Udah kelihatan PPT-nya? Aman teh, aman. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Aku yakin banyak dari kalian ikut Career Talk ini karena tertarik untuk belajar di luar negeri. So, kenalin, aku Kalista Salsabila Cita Putri Winanto, dan di sini aku akan berbagi kepada kalian tentang pengalaman aku belajar di luar negeri melalui ISMA. Ini sedikit tentang aku. Jadi, aku adalah mahasiswa Informatika Fasilkomunsika angkatan 2021. Jadi emang bidangnya saat ini lagi di Informatika. Dan sebelumnya anggota Himpunan Mahasiswa Informatika 2022. Kemudian juga Korpim GDSC Unsika tahun 2022-2023. Dan sekarang menjadi ISMA Awardee 2023 di University of Padua, Italia. Dan aku tertarik di bidang desain dan software programming. Terus aku juga senang belajar bahasa, baik bahasa manusia maupun komputer. Bahasa manusia tuh maksudnya kayak Inggris, Jepang, Itali, Prancis, Melayu, dan sebagainya. Sementara kalau komputer, kalau kalian anak informatika, mungkin kalian tahu kayak C++, Java, Python, dan seterusnya. Kenapa aku menyebutkan ini? Itu karena nanti akan berkorelasi dengan apa yang aku akan bahas seterusnya. Nah, apa itu ISMA? ISMA itu Indonesian International Student Mobility Awards yang merupakan skema beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia untuk mendanai pelajar Indonesia untuk program mobilitas di universitas ternama dan industri terkemuka di luar negeri selama 1 semester. Jadi selama 1 semester, kalau kalian anak sarjana, kalian akan melakukan program mobilitas di universitas ternama di luar negeri selama 1 semester. Dan kalau kalian anak vokasi, maka akan terjunnya ke industri-industri yang ada di luar negeri selama 1 semester. Kebetulan aku, karena aku sarjana, jadi aku ke universitas. Nah, kenapa aku ikut ISMA? It starts from curiosity, leads to exploration, leads to broader knowledge. Jadi mulainya dari penasaran, akhirnya explore, dan berakhir menjadi menambah wawasan. Pertama aku penasaran dengan bedanya lingkungan pendidikan di luar negeri, materi-materi yang dipelajari, karena pastinya pendidikan di setiap negara itu beda-beda. Dan aku waktu itu penasaran bedanya apa sih kalau belajar informatika di sini sama di luar negeri kayak Malaysia, atau mungkin agak geser dikit ke Jepang, geser lagi ke Eropa atau ke Amerika. Bedanya tuh apa sih di masing-masing negara itu? Aku penasaran aja gitu. Apakah kita semua belajar materi yang benar-benar sama, ataukah ada beda beda yang bergantung dengan fokus universitas tersebut kah, atau apa. Nah, itu aku penasaran dari situ. Terus aku juga ingin menambah wawasan sekaligus melengkapi materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Karena sebelumnya tuh aku udah karena aku waktu itu semester 4, kan berarti udah belajar beberapa mata kuliah. Nah, ketika waktu melihat list mata kuliah yang ditampilkan di website ISMA, itu ada beberapa yang aku memang udah pernah ambil, tapi kalau dilihat lagi deskripsinya kan di website ISMA itu suka ada nama mata kuliah dan deskripsi mata kuliahnya. Kalau aku lihat dari deskripsinya itu lumayan beda, dan itu membuat aku tertarik. Contohnya, aku pernah ambil Artificial Intelligence sama Cyber Security. Buat Artificial Intelligence, aku belajarnya di sini banyaknya praktikum. Sementara Cyber Security,
kemarin lebih banyak belajar tentang teori, walaupun tetap ada praktek, tapi banyaknya teori. Nah, di sini aku melihat untuk yang PA2 itu dia menawarkan untuk artificial intelligence-nya teori, sedangkan yang cyber security itu dia menawarkan praktikum. Nah, karena aku ingin melengkapi dari kedua sisi tersebut, makanya aku ingin apply untuk tahu lebih banyak dan melengkapi apa yang udah pernah aku pelajari. Dan yang terakhir ada aku ingin merasakan pertukaran budaya secara langsung di internasional. Karena aku suka belajar bahasa dan juga suka eksplorasi budaya-budaya secara internasional, jadinya aku memutuskan untuk memberanikan diri untuk mengikuti ISMA. Nah, ini untuk singkatnya tentang proses pendaftaran ISMA. Jadi untuk pendaftaran ISMA sendiri itu ada beberapa syarat yang lengkapnya bisa dicek di halaman link ini. Nah, untuk required documents-nya itu ada beberapa. Yang pertama itu surat keterangan dari orang tua. Jadi intinya menyatakan kalau orang tua kalian tuh setuju bahwa kalian mengikuti ISMA. Dan ada beberapa terms and condition juga di sana. Terus yang kedua itu surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua program studi, koordinator program studi. Yang ketiga itu ada surat keterangan MBKM istilahnya. Jadi itu kalian menyatakan sudah mengikuti berapa kali kalian mengikuti MBKM, misalkan belum pernah sekali atau 2 kali. Waktu itu aku belum pernah. Dan biasanya untuk MBKM sendiri ada maksimalnya. Jadi untuk memastikan bahwa kalian ini belum melewati batas maksimal yang disediakan MBKM. Yang keempat ada English Proficiency Certificate, biasanya dari IELTS, TOEFL IBT, Duolingo, atau TOEIC. Tahun lalu aku pakainya Duolingo karena lebih murah. Terus juga bisa dilakukan di mana aja. Waktu itu aku ngerjain di rumah, jadi nggak perlu datang ke tempat terus ngerjain langsung di sana. Jadi aku bisa pilih waktu dan tempat sesuai sebisaku gitu. Dan jatuhnya lumayan cepat, jadi makanya aku pilih waktu itu Duolingo. Yang kelima ada Academic Transcripting English. Jadi transkrip akademiknya itu biasanya kita download. Kalau dulu downloadnya dari kampus ya, sekarang pokoknya minta transkrip, terus minta tolong ke tata usaha fakultas untuk bantu terjemahin. Nggak perlu ke penerjemah tersumpah atau bagaimana, tapi bisa lewat tata usaha fakultas. Terus yang keenam ada scan color copy of identity card. Jadi scan berwarna KTP. Terus yang bawahnya itu required document to be submitted by Office of International Affairs, yaitu surat keterangan yang dibuatnya oleh KUI, biasanya kantor urusan internasional atau kantor pusat urusan internasional. Jadi untuk yang paling bawah ini bukan dari kalian. Jadi kalau kalian mau daftar ISMA ya, pastiin KUI kalian tahu gitu kalau kalian akan mendaftar. Karena kalau kalian mendaftar tanpa sepengetahuan KUI, nanti dari ISMA-nya nggak ada datanya. Itu udah gagal duluan karena dianggapnya nggak valid gitu, belum terdaftar sama KUI. Jadi pastiin kalau ingin mendaftar ISMA atau program-program tertentu itu laporkan diri kalian ke pihak-pihak terkait kayak Kaprodi, dosen wali, atau orang-orang yang memang terkait pada bidang itu. Nah, terus proses pendaftaran ISMA, jadi setiap tahap ISMA membuat atau membutuhkan kalian untuk lebih mengenali diri kalian sendiri. Jadi
eh, tahun lalu berasa banget mendaftar ISMA tuh bukan cuma daftar, lengkapin persyaratan, bikin esai, kelar gitu. Enggak, bener-bener bahkan dari prosesnya aja berasa kalau ada eh, perkembangan dalam diri kalian gitu. Yang pertama, mengenali seberapa jauh kalian bisa menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Karena kan nanti di luar negeri nih, walaupun mungkin negara yang dituju eh, bahasa bahasa utamanya bukan bahasa Inggris, tapi tetap Inggris sebagai bahasa pemersatu. Karena kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, saya datang ke Itali kebanyakan ngomong bahasa Itali nih, tapi kalian nggak bisa bahasa Itali, tapi juga nggak bisa bahasa Inggris, jadi ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, siapa yang tahu bahasa Indonesia kalau di Itali? Jadi seenggaknya itu akan jadi jembatan kalian untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Terus yang kedua ada karena membuat esai. Jadi esai itu menguji dan membantu kita mengembangkan kemampuan personal branding lewat tulisan. Kalau lisannya itu nanti di interview, tapi esai ini lebih berfokus kepada personal branding lewat tulisan. Bayangin esai ada pendaftar ada ribuan, berarti kan esai juga ada ribuan. Panelisnya mungkin nggak nyampe ribuan, beberapa gitu. Dan mereka harus memilah esai puluhan sampai ratusan. Nah, itu berarti esai kita harus buat bagaimana caranya supaya si esai itu bisa menarik perhatian panelis. Jadi, eh, bayangin kalau kalian memeriksa ratusan esai, pasti kalian gundah kan. Meriksa itu mulu bahasanya. Nah, di sini kalian belajar apa sih bagian dari kalian yang menarik, yang cukup menarik, yang bisa juga menarik perhatian dari panelis gitu. Dan menarik di sini tuh perlu kalian ketahui kalau menariknya itu bukan dari seberapa wah kedengarannya achievement kalian. Misal, kalau kalian bikin esai, terus ditanya soal tuliskan achievement kalian. Kalian tulis semua achievement yang ada. Nah, itu eh, mungkin bagus, tapi semua orang bisa kayak gitu, bisa menuliskan achievement kalian. Karena sebenarnya yang dicari adalah kenapa suatu achievement itu disebut achievement buat kalian. Misal, eh, kenapa ikut KKN menurut kalian bermakna untuk kalian? Bermakna untuk eh, perkembangan diri kalian. Apakah dengan itu kalian jadi lebih mandiri? Apakah dengan itu kalian lebih dekat dengan masyarakat sekitar atau bagaimana? Nah, itu gimana kalian menggambarkan itu, itulah yang akan menarik perhatian dari eh, panelis. Jadi, ya, personal branding is important. Dan the process of making essay, proses membuat essay ini akan membantu kalian untuk lebih mengkritisi lagi, mengevaluasi lagi, oh, apa sih yang pernah saya lakukan dulu yang benar-benar berperan besar dalam perkembangan diri saya sekarang. Terus yang ketiga ada kemampuan manajemen diri untuk mengumpulkan berkas tepat waktu. Jadi ISMA ini pendaftarannya bisa dibilang cukup singkat dan kalian harus melakukan banyak hal dalam waktu yang singkat itu. Misalkan mengumpulkan dokumen-dokumen, belum lagi tes, belum lagi belajar, belum lagi isi bikin esai, belum lagi nanti kalau misalkan kelas udah mulai kan, jadi kalian harus balance, menyeimbangkan semua itu tuh gimana. Nah, itu akan sekaligus melatih kalian gitu, kemampuan manajemen diri. Dan kemampuan manajemen diri ini nanti akan sangat berguna kalau kalian keterima ISMA. Karena eh, belajar di luar negeri itu benar-benar kalian dilepas, dikirim ke negara orang, dilepas udah. Nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang istilahnya kayak kalau study tour kan masih ada tuh ya guru yang ngeliatin gitu, ngawasin ini anak gimana, ini anak gimana.
kalau ini belajar di luar negeri itu bener-bener kayak lepas kamu dikirim ke negara orang, udah lakukan apa yang harus kamu lakukan, nanti balik kamu bawa sebuah hasil, gitu. Nah, itu butuh manajemen diri yang bagus. Nah, ini selipan cerita. Selipan cerita jadi, studying abroad, no matter how pretty, is not always going to be easy. Jadi, kalau kita ngelihat orang belajar di luar negeri, kayaknya wah, terus kayak, wah bisa ke sini, bisa jalan-jalan, ada, eee, banyak hal untuk dilakukan, banyak tempat untuk dikunjungi dan sebagainya. Itu mungkin kelihatan kayak, wah gitu. Tapi it's not always going to be easy, nggak bakal mudah, nggak akan. Jadi, waktu itu berdasarkan pengalaman aku pernah jadi aku, milih universitas itu dulu berdasarkan list yang ada sebelumnya, list, dari 2022. Jadi sebelum pendaftaran dibuka, sebelum diperbarui. Itu aku udah bikin draft esai, udah mapping diri, udah, tahu mau mata kuliah apa gitu. Ternyata pas pendaftaran dibuka, terupdate lah list itu, universitas yang aku incer ternyata tahun itu tidak menerima dari sarjana. Jadi tetap ada, tapi di vokasi, nggak menerima yang dari sarjana. Rombak lah esai. Jadi ya, waktu itu kalau nggak salah pilihannya University Teknologi Malaysia sama, University Science Malaysia. Jadi emang dari awal tuh aku, pilihnya tuh yang deket-deket gitu. Jadi, berharap seenggaknya kalau, pengennya lolos walaupun, di negara tetangga, bener-bener tetangga juga nggak apa-apa. Ternyata waktu itu, ada perubahan list yang mana aku harus, merubah esai juga dan juga, merubah izin ya, minta izin ke ibu kan tadinya Malaysia, tahu-tahu harus berubah lagi dan, bener-bener nggak tahu universitas mana lagi yang di dekat-dekat Asia yang, punya, mata kuliah, informatika. Karena waktu itu, dosen wali aku menyarankan untuk ikut yang, mata kuliah yang sejalur dengan jurusan aku. Padahal, walaupun dari ISMA sebenarnya boleh untuk lintas jurusan. Jadi ini, tergantung komunikasi kalian ke pihak, prodi, fakultas dan kampus. Terus pernah juga, print atau scan ulang dokumen-dokumen tertentu karena revisi dadakan. Jadi, di pertengahan pendaftaran tuh ISMA sempat ada, revisi dokumen, apa gitu ya, lupa surat keterangan apa, jadi harus, print ulang, tanda tangan ulang. Jadi, pernah waktu itu juga aku sempat nge-scan dokumen tapi, salah gitu, ada kesalahan waktu itu jadi harus scan lagi. Nah itu sebenarnya, sesuatu yang bisa dihindari dengan, menjadi lebih teliti. Yang ketiga ada revisi esai berkali-kali. Nah ini, suatu tahap yang cukup melelahkan, apalagi waktu itu kalau nggak salah, aku baru tahu list-nya terupdate tuh pas banget di hari ulang tahun aku. Jadi yang sebelumnya tuh kayak, eee, udah pusing, hari ulang tahun pengen rehat aja gitu, karena kan udah mengorbankan hari libur buat belajar. Jadi kayak hari ulang tahun kayak pengen rehat aja. Tahu-tahu ada, pengumuman, "Kal, list univnya di-update, kita harus revisi esai." Ya udah deh. Jadi, eee, besoknya aku revisi esai dan setelah revisi itu pun, walaupun aku udah kirim ke mentor, aku juga kirim ke teman-teman terdekat aku. Jadi in case kalian memang membuat esai untuk suatu beasiswa, terutama ISMA, aku saranin minta pendapat dari, orang-orang terdekat yang kalian tahu, eee, berkemampuan untuk memberikan kalian kritik yang membangun. Nggak perlu, kirim ke, banyak orang, 20 orang, buat, ngeliatin, esai kalian, tapi coba cari seenggaknya 4 sampai 5 orang terdekat yang kalian tahu, bisa memberikan kalian opini yang jujur. Dan di situ kalian bisa lihat setidaknya 5 perspektif, yang berbeda dan itu akan
membantu kalian, memberi kalian ide untuk mengembangkan esai kalian. Terus selanjutnya ada last minute reschedule interview. Ini yang paling menguji mental. Jadi waktu itu alhamdulillah aku lolos tahap esai dan lanjut ke tahap interview. Itu linknya emang ada di website dan tidak aku save karena aku takutnya emang ada perubahan link Zoom menjelang H-1, jadi nggak aku save. Nah, 15 menit sebelum wawancara aku mau masuk. Jadi pas aku buka websitenya ternyata linknya hilang. Nah itu nggak tahu gimana bisa terjadi, pokoknya linknya hilang dari websitenya. Jadi kalau di ISMA itu dia ada dashboard yang nunjukin pengumuman. Jadi pengumuman yang lain masih ada kecuali link aku ikut interview. Jadi waktu itu panik lah ya 15 menit sebelum wawancara, 30 menit sebelum wawancara aja udah deg-degan, gimana 15 menit sebelum linknya tiba-tiba hilang. Jadi waktu itu alhamdulillah aku masih bisa berpikir tenang. Jadi aku email ISMA-nya, aku komunikasikan juga dengan KUI, aku juga DM ke IG ISMA RI, dan alhamdulillah itu setelah eh, apa ya, tektokan nanya harus bagaimana, akhirnya dapat alhamdulillah bisa reschedule interview, tapi di sesi paling akhir hari itu, dan itu kebetulan hari terakhir interview. Jadi aku interview di hari terakhir dan schedule paling akhir gitu, penutupan, benar-benar penutupan. Dan semua ini sepadan dengan hasil. Selama ISMA, setelah alhamdulillah akhirnya keterima di University of Padua, mulailah tuh seri-seri persiapan. Jadi walaupun nanti bakal dilepas, itu bukan tanpa pembekalan. Kalian tetap akan dikasih pembekalan. Jadi ISMA menyelenggarakan pre-departure series, ada serangkaian pembekalan sebelum keberangkatan yang isinya itu tentang manajemen waktu, terus ada juga tentang monitoring dan evaluasi, ada juga tentang skema pendanaan. Jadi nanti kalian akan diberitahu bagaimana cara mengajukan dana, berapa lama dana itu akan diproses, dan sebagainya. Terus ada juga bagaimana cara mengatasi diskriminasi sebagai antisipasi kalau misalkan nanti kalian menghadapi diskriminasi, kayak kontak-kontak yang harus dihubungi dan sebagainya. Terus ada juga nanti Zoom bersama KBRI di negara yang akan dituju, supaya kalian bisa lebih siap lagi apa yang harus disiapkan untuk berangkat ke negara tersebut. Terus ada persiapan dokumen kayak visa, paspor, letter of acceptance. Jadi dokumen-dokumen kayak kakak, akte, terus KTP, pokoknya dokumen-dokumen identitas nanti akan dibutuhkan, dikumpulkan untuk dikirim ke host universitas yang akan kalian datangi. Terus nanti kalian akan dapat letter of acceptance, baru nanti letter of acceptance digunakan untuk membuat visa. Dan visa ini biayanya sifatnya reimburse. Terus juga ada paspor. Nah, kalau paspor ini kita bikinnya pribadi. Kebetulan aku udah bikin paspor pada saat mendaftar, jadi setelah menjadi awardee, aku sudah punya paspor. Tapi memang disarankan ketika sudah jadi awardee itu, kalian udah punya paspor dengan masa berlaku yang udah ditetapkan gitu. Terus ada persiapan barang-barang yang akan diperlukan, terutama untuk challenge. Jadi ISMA punya beberapa challenge, dan itu akan membutuhkan barang-barang tertentu kayak barang-barang tradisional kayak mahkota. Teman aku waktu itu bawa mahkota dari Papua. Nah itu biasa kita pakai buat
acara-acara kita. Terus ada juga baju daerah atau kayak kebaya, batik, sama beberapa bumbu masakan tradisional. Nah ini ISMA challenges-nya. Jadi sebelumnya itu ada 4. Kalau tahun ini nanti kurang tahu. Nah untuk tahun lalu itu ada yang pertama article writing. Jadi kita ada eh, aktivitas menulis lah. Dan itu kita berbagi bisa experience, bisa ilmiah, dan sebagainya. Terus yang kedua ada batik challenge. Nah ini challenge-nya lebih ke untuk kita menjalin hubungan baik dengan masyarakat host country dan memperkenalkan batik. Terus yang ketiga ada Heroes Challenge, yang mana kita mengenalkan budaya-budaya Indonesia ke mahasiswa internasional. Yang keempat ada Tales from Around the World. Jadi waktu itu kita bikin semacam webinar. Nah itu di sana kita berbagi cerita sebagai mahasiswa internasional di host country kepada masyarakat Indonesia. Jadi ada 2 arah di sana, yang batik dan heroes itu dari kita sebagai mahasiswa Indonesia ke masyarakat host country, dan yang Tales from Around the World itu kita di host country berbagi cerita untuk masyarakat Indonesia. Nah ini cuplikan foto-fotonya, ini untuk yang Heroes Challenge sama yang Batik Challenge. Kalau Batik Challenge ini dia lebih, bisa dibilang lebih kecil, jadi waktu itu kita bikin masakan tradisional, ada martabak sama bakwan, terus dibagiin ke 5 kota di Padua. Terus yang ini Heroes Challenge. Heroes Challenge itu kita ada tari tradisional yang Korambianko, terus ada game-game tradisional sama makanan tradisional. Nah ini, apa yang harus kalian antisipasi nanti kalau ikut student exchange atau belajar di luar negeri? Yang pertama, cara kerja transportasi publik yang berbeda. Atau contohnya kayak cara pembelian tiket, cara naiknya, dan sebagainya. Waktu itu aku ada pengalaman baru banget datang nih ke Padua. Itu kebetulan harus ke penginapan yang terletak di kota sebelahnya Padua. Jadi waktu itu dorm belum dibuka. Makanya harus ke penginapan yang ada di kota sebelah Padua, namanya Mestrino. Nah itu begitu sampai ke stasiun utama, itu bis ada sekian macam, bener-bener ngumpul di sana. Jadi waktu itu kita sempet bingung harus naik bis apa. Jadi dia punya beberapa jenis bis. Yang pertama itu yang bener-bener cuma keliling Paduanya aja. Ada juga yang bis antar kota dan sebagainya gitu. Jadi waktu itu kita sempat bingung harus naik bis apa, sampai saking bingungnya itu bis yang harus kita naikin itu sebenarnya udah di depan kita tinggal dan kita udah megang tiket, jadi kita tinggal naik. Karena ragu akhirnya bisa lewat, tapi alhamdulillah berhasil naik ke bis yang terakhir. Itu pun setelah negosiasi sama supirnya, karena kan kita bawa koper banyak banget tuh. Nah itu akan jadi pertimbangan juga kalau datang, kayak gimana kita akan naik transportasi publik dengan koper yang segitu banyak gitu. Dan cara pembelian tiketnya juga agak beda. Kalau di Padua sendiri, dia tuh bisa lewat aplikasi, bisa beli di supirnya langsung, bisa beli di stasiun. Nah itu waktu itu kita beli di stasiun, cuman sempet salah tiket. Jadi tiketnya itu untuk bis yang lain lagi. Jadi kita harus beli langsung lagi di sopirnya langsung. Nah itu suatu pengalaman yang nggak disesali juga sih, cuman ya eh, bisa bisa diimprove lebih banyak lagi. Dan terkhusus cara naiknya, waktu itu begitu udah sampai di Padua nih, aku mau kelas, datang ke kelas. Nah itu karena udah di Padua kan, berarti aku naik bis yang antar yang memang kelilingnya di Padua aja gitu.
Aku udah nunggu, bisa datang, tapi bisa ngelewatin udah, kagak berhenti, langsung aja jalan gitu. Kan biasanya kalau di Indo kan ya biasanya kita yang disamperin transportasinya gitu, angkot tiba-tiba berhenti aja padahal kita nggak berhentiin, berharap kita naik gitu kan. Ini enggak, langsung lewat. Padahal itu udah mepet jamnya ke kelas, jadi kayak apa yang harus dilakukan buat bisa berhenti? Ternyata sama gitu, kita harus berhentiin manual pakai tangan baru bisa berhenti. Kalau nggak gitu dia akan lewat. Jadi eh, biar efektivitas, kalau kita nggak berhentiin dia nggak akan berhenti. Nah itu eh, mungkin di setiap negara bisa beda-beda, tapi itu adalah hal-hal yang harus kalian antisipasi, kalian research dulu, kalian cari tahu eh, gimana sih cara kerja transportasi publik di negara ini karena itu akan penting kan. Nggak ada Grab, Uber mahal, jadi ya kita akan bergantung pada transportasi publik. Terus ada beragam variasi barang yang dijual di supermarket. Jadi harus aku akui supermarket di sini tuh dia lumayan beda dari supermarket yang ada di Indonesia. Bedanya lebih ke variasi barang dan jumlah barangnya. Jadi di sini variasinya tuh lebih banyak dan itu cukup membuat bingung awalnya kan karena eh, Asia sama Eropa tuh em, mereknya ada yang lumayan berbeda, jadi itu butuh waktu untuk penyesuaian. Nah, terus sistem kelas yang berbeda. Sistem kelas di sini maksudnya kayak cara kerja kelasnya tuh gimana? Kalau di Italia sendiri, attendance kehadiran itu nggak wajib, tapi tetap kita kita datang gitu. Jadi attendance nggak wajib, materi materi itu semuanya di-upload di website yang namanya Moodle. Jadi di Moodle itu semua materi itu ada. Terus setiap fakultas itu dia punya eh, cara kerjanya masing-masing. Jadi ada fakultas yang bahkan saat kelas pun kelasnya tuh direkam dan rekaman itu diupload di Moodle. Jadi kalian bisa belajar lagi lewat materi yang ada dan rekaman yang ada gitu. Tapi ada juga yang nggak ngerekam kelasnya, cuma membagikan materi aja. Nah itu cara kerja yang kayak gitu yang kalian perlu adaptasi. Terus ada kriteria penilaian mata kuliah yang ada. Nah, itu beda-beda. Ada mata kuliah yang ngasih tugas, nggak perlu final exam, nilainya dari tugas, ada. Ada yang ngasih tugas terus exam, ada. Ada yang ngadain 3 exam, jadi setiap per examnya itu dia ngebahas materi-materi tertentu. Kalau kalian pas semuanya, nggak perlu final exam. Terus ada juga yang penilaiannya nggak ada. Kalau kita kan di sini ada kehadiran dinilai, tugas dinilai, ujian dinilai, gabung, jadilah nilai gitu. Ada juga yang kehadiran nggak penting, tugas nggak ada, nilai bergantung di final exam. Ada juga. Nah itu yang harus kalian antisipasi dan waspadai. Apalagi yang ujiannya nilainya bergantung pada nilai ujian akhir. Nah itu harus belajar banyak-banyak ya. Terus ada juga masyarakat yang belum tentu bisa bahasa Inggris. Contohnya Italia ini. Jadi Italia itu ada yang bisa bahasa Inggris ada, tapi nggak banyak. Terutama untuk yang orang-orang lansia itu mereka biasanya pakainya ya bahasa Italia aja, kurang bisa bahasa Inggris. Nah itu yang perlu kalian antisipasi. Kalau kalian emang suka belajar bahasa ya mungkin akan menyenangkan buat kalian gitu ya langsung belajar bahasanya langsung gitu. Tapi kalau buat yang belajar bahasa aja, kayak belajar bahasa Inggris aja udah penuh perjuangan di tempat yang masyarakatnya belum tentu bisa bahasa Inggris, mungkin akan lebih struggle. Jadi itu akan mempengaruhi pilihan negara kalian nanti gitu. Jangan sampai kalian memaksakan diri, terus nanti tersiksa setiap hari gitu, jangan sampai. Terus ada peraturan budaya yang ada, nah itu harus kalian antisipasi. Misalnya, kayak
pizza lah. Udah jadi rahasia umum kalau pizza itu nggak boleh kasih dikasih saus. Terus juga seorang itu satu di sini tuh seorang satu loyang penuh, bukan yang dibagi-bagi. Kalau kalian pesen pizza satu, terus dibagi-bagi buat 6 orang itu culturally not accepted. Nah itu akan mempengaruhi pandangan orang-orang terhadap kalian gitu. Mungkin akan orang-orang lokal bertanya itu dari negara mana sih kok tidak menghormati budaya kita dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai kalau bisa dihindari. Gitu. Tapi itu juga yang harus kalian antisipasi. Next ini yang pengalaman sehari-hari sama aku. Yang pertama itu belajar bahasa. Jadi ya aku belajar dikit-dikit seenggaknya buat beli-beli barang aman lah gitu ya atau kayak permisi. Nah, yang paling penting itu sapaan, permisi, permintaan maaf, sama menyatakan kalau kalian nggak bisa bahasa itu. Jadi kalau orang tiba-tiba ngomong bahasa Italia panjang lebar, jawab aja nggak paham bahasa Italia. Non parlo italiano, I can't understand Italian. Nanti orangnya akan paham. Nah, itu akan berguna. Terus ada study room juga. Jadi di sini semenjak sampai sini aku lebih banyak ke study room atau ke library. Ini foto salah satu library yang menurut aku paling bagus. Namanya Library Liviano. Dan di situ bener-bener banyak banget buku dan di atas itu ada banyak banyak sekali meja untuk mahasiswa itu belajar gitu. Jadi semenjak di situ kan karena anget, udah gitu orang-orang pada belajar, jadi kan lebih terdorong untuk ikut belajar. Jarang ada orang yang ngobrol satu sama lain di perpustakaan itu jarang. Jadi lumayan kondusif lah istilahnya lingkungannya. Terus ada juga Zazai Kampus. Ini terutama untuk mengantisipasi perubahan kelas. Jadi waktu itu aku biasa ada kelas nih cyber security di gedung yang namanya Luzati. Itu kelas selalu di situ. Terus tiba-tiba ada perubahan kita mau lab di gedung yang namanya Torre Archimedes. Jadi awalnya aku kira si Torre Archimedes itu nggak jauh dari Luzati. Maksudnya tuh kayak biasanya kan kita di kampus sendiri, apalagi di Unsika kan gedung di situ. Sekarang ada kampus 2 gitu. Jadi kita cuma tahu kalau nggak di kampus yang ini gitu. Gedung yang ini atau yang ini. Jadi masih satu lingkungan lah istilahnya. Nah, kalau Padua ini dia seakan-akan kayak kota di dalam kampus. Jadi gedung kampusnya itu benar-benar menyebar di kota gitu. Jadi engineering di sini, psikologi di sini, bahkan engineering pun ada 3 lokasi yang berbeda-beda. Nah, itu pada hari itu baru aku sadar kalau ternyata Torre Archimedes itu ada sekitar 500 sampai 700 meter dari gedung Luzati yang biasa aku datangin. Jadi harus jalan manual untuk sampai ke gedung itu yang tadinya harusnya bisa naik bis. Tapi karena salah lokasi jadi harus jalan manual ke sana. Nah, itu makanya menunjukkan kalau ketika sampai di negara tujuan eksplorasi kampus itu wajib. Kalau bisa tuh kayak datangin aja walaupun kalian nggak terdaftar di tempat itu boleh kok untuk datang untuk explore aja kira-kira kalau misalkan ini tuh apa gitu. Jadi buat nambah nambah pengetahuan aja gitu tempat-tempat yang bisa dikunjungin. Terus ada juga groceries dikarenakan mereknya lumayan beda. Jadi
butuh penyesuaian. Aku awal-awal datang buat groceries itu handphone selalu di tangan. Handphone selalu di tangan, Google Translate selalu nyala. Jadi kalau ngeliat sesuatu langsung translate translate translate. Apalagi waktu itu awal-awal kan pasti butuh banyak barang kan. Nyari perlengkapan, nyari bahan-bahan. Itu nyari garam aja bisa ada 30 menit sendiri karena supermarketnya gede, udah gitu mereknya pun beda-beda, bahasanya pun beda-beda. Nyari garam, nyari garam biasanya nyari seenggaknya salt gitu, nggak ada, adanya sale, gula, zucchero, terus eh, roti pun ini foto roti ini ada sekian macam, ini juga cuman setengah setengah dari seluruh rak yang ada. Ini satu rak panjang isinya roti semua dari beragam jenis. Itu eh, akan butuh banyak penyesuaian dan itu akan eh, berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, pengalaman apa yang sejauh ini didapat melalui ISMA? Apa yang aku dapat sejauh ini melalui ISMA itu pertama lebih mudah beradaptasi pada lingkungan baru. Jadi lebih cepat mikir eh, dan lebih banyak hal-hal untuk dipertimbangkan kalau mau datang ke suatu tempat. Misal waktu itu dari Padua anak Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) itu ngadain pertemuan di kota yang namanya Vicenza. Nah, untuk sampai ke sana eh, kali ini kita lebih prepare, misal kayak bis-bis yang jalan ke sana itu ada apa aja, terus di sana itu walkable atau enggak, terus tempat-tempat makan kira-kira deket apa jauh, pokoknya bener-bener di research sebelum sampai ke sana biar sampai sana tuh enggak yang bener-bener bingung mau ngapain gitu. Jadi lebih mudah untuk adaptasi ke lingkungan baru. Terus yang kedua ada melengkapi teori dari praktikum dan dari mata kuliah yang pernah dipelajari. Itu yang tadi artificial intelligence sama cyber security itu melengkapi eh, mata kuliah yang pernah aku pelajarin. Bukan cuma itu, sebenarnya empat courses yang aku pilih semuanya melengkapi apa yang udah pernah aku pelajarin dan juga menambah apa yang aku pelajarin gitu. Jadi sangat membantu dan mendorong di bidang akademis. Terus juga lebih mandiri dalam mengatur kehidupan akademis dan non akademis karena ya di sini kan nanti juga tetap berhubungan dengan ISMA kan, kita kita kuliah juga dan kalau ISMA eh, mengurus challenge juga ada kan, terus juga kehidupan yang benar-benar kayak pribadi, kayak work life balance lah istilahnya ya kalau di sini itu itu benar-benar perhatiin karena kalau enggak kalian akan repot sendiri nantinya. ISMA punya deadline, kelewat, kampus punya deadline tugas misalnya kelewat juga, nah itu bahaya. Jangan sampai, makanya mengatur di sini aku belajar banyak untuk mengatur diri. Oke, that's all for me. Kurang lebih itulah yang bisa aku bagikan yang aku alami dari sebelum daftar ISMA saat mendaftar ISMA dan saat menjalani ISMA. Kurang lebihnya mohon maaf, aku kembalikan ke Hudzaifah. Ya, terima kasih Teh Kalista. Gimana nih teman-teman? Gila, materinya sangat bermanfaat banget ya. Kita udah dikasih tutor sangat amat lengkap dari awal kita harus daftar ISMA bagaimana, apa aja yang kita perlu siapkan untuk mengikuti ISMA, dan gimana kita menghadapi kultur shock di sana, kebiasaan apa aja yang di sana, seperti pizza tadi, no. Pizza aja, kalian harus pesan pizza tuh satu loyang tuh buat satu orang. Nggak bisa kayak satu loyang tuh buat bagi-bagi tuh nggak bisa. Soalnya kalau kalian satu loyang untuk buat bagi-bagi tuh, orang lokal tuh pasti bakal mikir, ini tuh pasti, ini tuh kok nggak ngehargain kultur di sini gitu loh. Pasti mikir begitu. Pokoknya ya emang penuh tantangan buat ikuti ISMA, tapi sangat amat banyak lah pengalamannya.
Gimana teman-teman? Ada yang ini enggak? Boleh dong kasih reaksinya ke teman-teman. Pada masih ini enggak? Pada seru enggak? Seru, seru. Ya. Oke, udah ada yang nanya aja nih, belum dibuka padahal sesi pertanyaannya. Mungkin kita langsung aja ya, kita buka sesi pertanyaannya sebentar buat Kak Cikal Syah Tajul. Oke, mungkin kita langsung buka aja sesi pertanyaan. Eh, Silakan siapa yang mau bertanya boleh resen, boleh on mic atau lewat chat juga boleh. Silakan. Ayo ada yang mau nanya? Oke. Dari Kak Farsha Caila Putri dulu boleh di on mic atau lewat chat boleh. Langsung ditanyakan saja. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Farsi Fila Putri dari Prodi Pendidikan Islam. Dan semuanya bertanya, bagaimana langkah konkret atau langkah pertama Teh Kalista untuk memulai mempersiapkan study abroad ini, terutama untuk di ISMA. Nah, seringkali kan kita kayak bingung untuk memulai mempersiapkan itu dari mana. Nah, terlebih dalam menyiapkan bahasa, seperti bahasa Inggris kita masih basic. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah sangat dibutuhkan mentor untuk melakukan sesi pendaftaran dari awal hingga akhir pendaftaran? Begitu. Terima kasih. Baik, Teh Kalista mau langsung jawab aja atau nunggu pertanyaan yang lain? Boleh, langsung jawab aja. Oke, silakan. Sebentar ya. Takut lupa pertanyaan. Oke. Yang pertama, langkah konkret untuk persiapan ya. Jujur aku juga awal bingung. Dan aku mulainya dari ini Duolingo tuh kalau nggak salah dia ada eh, praktis di websitenya tuh dia ada halaman praktis latihan. Jadi kalian bisa latihan di sana kayak coba-coba aja. Nanti kan keluar hasilnya range gitu. Misalkan dari 100 sampai 120 atau 105 sampai 110 dan sebagainya. Nah, dari situ eh, sepanjang kalian ngerjain latihan, eh, bikin catatan ke diri sendiri yang susah kalian jawab tuh yang mana. Jadi, misal ada fill in the blank nih. Em, itu kira-kira kalian bisa cepet nggak mikir, oh ini bisa diisi pakai kata ini, oh ini bisa diisi pakai kata ini gitu. Atau malah lama kayak, apa ya kata yang eh ada 4 huruf, dimulai dari M, berkaitan dengan ini. Nah itu bikin catatan ke diri kalian sendiri. Terus dari situ bisa coba untuk em, link British Council. Jadi kalau nggak salah ada link Learn British Council. Nah di situ mereka tuh suka ngasih kayak misal teks bacaan, di akhirnya ada latihan-latihan atau kayak eh, percakapan yang untuk melatih listening. Habis itu di akhirnya ada latihan soal. Nah dari situ kalian bisa melengkapi kurang-kurangnya Inggris kalian dari latihan itu. Pokoknya perbanyak aja latihan bahasa Inggris setiap hari. Dan kalau aku boleh kasih saran, jangan bikin belajar bahasa Inggris itu sebagai sesuatu yang suatu tekanan kayak harus belajar, harus belajar, harus belajar. Enggak juga. Jadi make it fun, immerse in English. Jadi bener-bener kayak eh bisa juga cari tontonan yang seru kayak Modern Family. Modern Family itu kan itu eh ya seenggaknya mereka bahasanya bahasa Inggris. Udah gitu ada aksen-aksen tertentu yang melatih melatih pendengaran. Nah, itu bisa bisa lewat tontonan, bisa lewat
musik dan sebagainya. Pokoknya bikin kalian, senyaman mungkin dengan bahasa Inggris. Bayangin aja nanti kalau kalian, di negara tujuan gitu ya, dikelilingi sama bahasa Inggris gitu. Pokoknya enjoy yourself in English. Bener-bener, latihan di situ. Jadi, bisa misalnya dari pagi sampai sore kalian ada tontonan atau dengerin lagu Inggris, malamnya latihan Duolingo. Terus 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 kayak gitu setiap hari. Terus bisa latihan soal dari yang itu, yang website Learn British Council, itu terus tiap hari. Siapa tahu itu akan, menambah kosakata. Dulu aku juga, kayak gitu soalnya. Terus juga, in case kalian bingung gimana cara mulai menulis esai, aku bisa kasih contoh di, yang achievement, itu misal kayak, harus nulis achievement apa ya, itu, balik lagi kamu, lihat dulu apa yang membuat kamu, berkembang. Misal dulu ikut, eee, himpunan, misalnya dulu ikut himpunan, dari proses, seleksi himpunan itu kamu, eee, belajar untuk apa, lebih me-manage waktu, lebih manage diri, lebih mandiri. Nah, itu bisa kamu tulis, misal my achievement is, jadi anggota himpunan, atau, dulu pernah ikut lomba debat, in case, mungkin, nggak menang atau kalau menang bagus bisa tulis kayak, "Dulu aku ikut lomba debat karena, aku ikut lomba debat karena aku mau, melatih public speaking." Eee Dan hal itu terbukti, kayak public speaking aku terbukti berkembang karena, aku menang debat. Atau, aku memang tidak menang debat, tapi, aku merasa public speaking aku lebih bagus. Itu dibuktikan dengan, orang-orang merasa lebih mudah memahami apa yang aku ucapkan gitu. Jadi, nggak harus bener-bener bukti yang bersertifikat lah atau yang berpiala lah, tapi, bisa dimulai dari validasi orang-orang atau, pokoknya pengalaman-pengalaman yang menurut kamu benar-benar bernilai, di situ, tulis-tulis aja dulu, baru nanti, seiring berjalannya waktu direvisi revisi revisi. Kurang lebih, begitu. Sama yang kedua itu kalau nggak salah, mentor tuh dibutuhkan banget atau enggak? Sebenarnya nggak terlalu. Kalau, mentor yang kamu maksud itu orang-orang untuk, ditanyain misalnya kayak, kamu mau ke Yale, University Yale, jadi kamu tanya ke, alumni, ISMA awardee Yale. Nah itu, dibutuhkan supaya kamu lebih tahu gambaran di negara tersebut. Tapi kalau untuk, melatih mengawasi kamu sepanjang perjalanan kamu mendaftar, not really. Kamu bisa kalau kamu punya teman dekat, kamu bisa minta bantuan kayak, "Kamu bisa, revisi esai aku nggak?" Atau kalau kamu punya kakak atau adik atau ibu, bisa minta tolong kayak, "Mah, Kakak mau belajar, Mah, Adek mau belajar, mmm, boleh tolong, temenin nggak, awasin?" Gitu, kayak, sebagai teman bertukar pendapat. Yang paling penting itu bukan mentornya, tapi orang untuk kamu bertukar pendapat. Itu yang paling penting, kalau menurut aku sih. Apakah menjawab? Baik, terima kasih banyak sudah terjawab, Teh. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut aja. Mungkin saya bacain dulu ya pertanyaan dari yang tadi dari kolom chat. Ada yang nanya nih dari Cika Tajul. Izin bertanya Kak, untuk skor DET Kakak semasa apply ISMA berapa ya Kak? Dan bagaimana tips supaya dapat skor tinggi pada DET? Mungkin Mmm, langsung dijawab aja Teh. oke, skor aku waktu ISMA itu DET-nya 145 dan tips aku untuk dapat skor setinggi itu adalah latihan-latihan terus. Ya tadi udah sempet aku sebutin kayak, latihan di website-nya, kalau gundah kalian bisa ke website lain untuk nambah, input kayak listening, reading, writing, dan sebagainya, buat nanti eee, diaplikasiin ke pas latihan DET. Jangan,
menyerah cuman gara-gara range DET-nya itu minim, kayak udah latihan terus-menerus tapi kok range-nya selalu di sekitar 100 sampai 120 gitu aja terus. Itu keep in mind kalau website latihan itu bener tapi nggak sepenuhnya teliti gitu. Jadi bisa jadi hasil tesnya nanti itu berbeda. Soalnya waktu itu aku ada di range segitu, di range 110 sampai 145. Dan alhamdulillah pas tesnya aku malah dapet yang 145 bukan yang 110-an. Jadi latihan terus aja gitu. Apakah menjawab? Mungkin begitu ya jawabannya dari Teh Kalista. Pokoknya intinya mah kalau kalian minta tips ya yang pasti jangan pernah stop belajar, jangan pernah stop buat ngerjain latihan-latihan yang ada gitu. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau nanya, boleh dari Kilah, boleh silahkan. Oke, izin masuk. Teh, perkenalkan saya Muhammad Rizky Fadila dari Kortim Kilah. Izin nanya aja, ini kan mungkin hal-hal yang paling basic ya. Kan nggak mungkin kita nanyain ini pakaian halal atau enggak kan di sana. Nah, yang paling penting itu kan makanan ya. Nah, mungkin dari Teteh sendiri pengalamannya ada nggak gitu? Oh, kita susah nih nyari makanan halal di sini gitu. Kan mungkin bisa ya diganti dengan sayur-sayuran, tapi nggak mungkin kan 6 bulan makan sayur terus. Nah, kita mungkin butuh juga daging gitu. Ada nggak sih pengalaman atau cerita dari Teteh gitu? Dan gimana caranya biar kita tahu atau kita bisa lah setidaknya ada pengganti sebelum kita misal 1 bulan oke lah kita belum bisa ngerti apa-apa gitu. Jadi alternatifnya apa? Mungkin seperti itu Teh pengalamannya aja. Oke, ada banget. Jadi apalagi Italia ini mayoritas kan Kristen Katolik ya. Jadi makanan halal itu minim. Nah, alhamdulillah di sekitar Padua itu ada dia, itu yang aku bilang supermarket itu berbeda-beda. Jadi di sini ada supermarket yang biasa, ada juga yang supermarket khusus makanan Asia, ada juga yang namanya halal store. Nah, kalian waktu datang bisa langsung cari atau tanya-tanya ke awardee sebelumnya, di sekitar situ ada nggak supermarket yang menjual makanan halal gitu. Nah, itu kalau beli-beli daging bisa di situ. Cuman harus aku lakuin halal store-nya itu emang agak berjarak agak lumayan aja gitu jalannya dari dorm. Harus naik bis. Sedangkan di dekat tempat aku ada supermarket yang jauh lebih dekat gitu. Nah, kalau kalau lagi niat, kalau emang lagi eh, pengen daging banget, biasanya aku ke sana ke halal store. Tapi kalau emang lagi males kayak yang penting makan aja, biasanya aku ke supermarket yang biasa. Nah, di situ buat pengganti dagingnya, aku biasanya ganti ke seafood. Jadi ya di sini aku lebih banyak makan kayak salmon, udang, kerang. Ya itu eh, emang agak lebih pricey, beda beda 1-2 euro lah. Cuman eh, menurut aku lebih worth it. Kalau misalkan sekalinya aku emang ke halal store, baru tuh aku nyetok buat 1 bulan. Pas stoknya udah habis, baru aku ganti ke seafood gitu. Dan itu aku juga pakai ada kayak scanner, halal scanner online gitu. Jadi kalau aku ketemu makanan yang emang bungkusan aku nggak tahu halal apa enggak, eh, biasanya aku eh, scan dari scanner online itu. Dan gara-gara scanner itu sekarang aku jadi puasa permen, karena di sini permen dan marshmallow mayoritas tidak halal. Jadi ya, tapi ada juga coklat-coklat yang halal, cuman ya itu. HP selalu di tangan pokoknya buat eh, cari-cari itu halal apa enggak. Kira-kira sudah menjawabkah, Gila? Oke, cukup menjawab ya Teh. Mungkin sedikit aja nih mau nanya lagi. Mungkin nggak tahu ya saya kurang perhatiin apa gimana. Untuk rincian biaya tuh kan kalau kita ke luar negeri tuh biayanya benar-benar kita tanggung sendiri atau dari ISMA-nya tuh ada gitu. Ini buat tempat tinggal, ini buat eh, kuliah gitu, ini buat buku, ini buat
uang makan segala macam gitu. Saya tadi dengar apa namanya tadi ya buat makan mungkin agak pricey segala macam. Nah itu mungkin gimana tuh? Ah, aku lupa rinciin, tapi kurang lebih gambarannya gini. Visa, paspor itu individu, kita bikin sendiri. Visa di reimburse, asuransi kesehatan di reimburse. Jadi kita bayar dulu, nanti ISMA gantiin sesuai persis dengan yang kita bayarkan. Terus tiap bulan kita dapat uang bulanan. Skemanya itu jadi 3 bulan sekali kita dapat uang bulanan. Jadi sekalinya dikasih itu buat 3 bulan langsung. Nah itu yang nanti kalian harus manage sendiri gimana pengeluarannya. Untuk misal asrama itu termasuk uang bulanan. Jadi ini tips juga sih. Kalau bisa tanya-tanya pas kalian milih universitas yang kalian mau, tanya juga ke awardee-nya sebelumnya, itu asrama udah disediain dari univ atau kalian harus cari sendiri. Karena kalau kalian cari sendiri, kalian harus pinter-pinter nyari supaya dapat asrama atau tempat tinggal yang lumayan murah. Kalau syukur-syukur kalau udah disediain gitu. Kalau K2 ini termasuk yang udah disediain. Jadi uang bulanan tuh kepotongnya sama ya uang asrama, sisanya uang makan. Terus buat ini untuk buat skema yang penuh ya. Jadi tuition fee jadi kayak UKT di universitas yang kalian tuju itu juga dibayarin langsung. Jadi nggak melalui kalian tapi langsung dibayarin dari ISMA ke univnya. Terus tiket penerbangan dan kepulangan itu dipesanin langsung gitu. Jadi kurang lebih yang kalian pegang itu ada dana bulanan sama dana kedatangan. Dana bulanan itu kayak misal kalian tinggal di sini 5 bulan, nah itu dikasih uang bulanan itu untuk 5 bulan itu. Sama ada satu lagi dana kedatangan. Dana kedatangan itu biasanya untuk kalian penyesuaian. Misalnya kalau nanti penginapan butuh deposit asrama kah, atau beli-beli barang kayak panci dan segala macam. Nah itu dana kedatangan biasanya dipakai di situ. Banyak juga yang pakai dana kedatangan sebagai dana darurat. Jadi buat jaga-jaga kalau misalkan ada sesuatu hal yang terjadi dan biasanya dipakai dari dana kedatangan. Gimana kira? Oke, sip. Oh mana? Iya, Makasih Teh. sama-sama. Oke, begitu ya. Kira-kira ada lagi nggak nih yang mau nanya tentang apa yang tadi udah disampaikan sama Teh Kalista? Teman-teman boleh resen atau enggak? Boleh aja langsung di kolom chat tanya aja udah. Ayo teman-teman, siapa ada yang mau nanya? Ya. Oh iya ini, aduh, jangan lupa teman-teman yang udah hadir untuk isi link presensi ya. Link presensi, setidaknya kalau kalian tidak on cam, presensi diisi. Oke. Sebenarnya ini juga buat bukti kehadiran kalian. Moderator nggak mau nanya kah? Ada sih. Kira-kira nih, Teh mau nanya ya Teh. Kira-kira berapa budgetnya tuh berapa sih buat kehidupan di sana tuh selama sebulan aja deh. Kira-kira buat dirupiahin ya, dirupiahin. Kalau dirupiahinnya itu berapa kira-kira? Ada uang bulanannya Iya, buat hidup di sana lah, uang bulanan semuanya. tergantung univ ya. Kalau Padua sendiri sekitar berapa tuh? 18 juta per bulan. 15 juta. Itu Yes. tapi untuk biaya itu di sana tuh ada UKT gitu masih apa enggak? Apa udah Ada. Itu ada langsung juga? dibayarin dari ISMA-nya ke Oh, oke. Padua. Nah Hmm. itu apa ya? Kalau dirupiahin emang banyak, tapi kalau di euroin pun sebenarnya banyak. Makanya itu pinter-pinter nyari asrama. Soalnya ini dengan uang sebanyak itu pun kalau udah bayar asrama tuh berasa kayak wow, sekian ratus euro udah kepotong. Kan kalau tahun ini kan 1.100 euro kan berarti kan. Terus pas ngeliat
apa mutasi itu sekian ratus udah kepotong cuman buat asrama doang, sisanya untuk hal yang lain. Nah itu udah pinter-pinter mengatur saja. Berarti tergantung apa yang kita mau di sana ya, untuk kehidupan berapa budget yang kita butuhin di sana ya, Iya betul. gitu ya. Begitu, apalagi di periode kedua nih, periode-periode akhir, jangan sampai itu duit habis sebelum kalian pulang. Bahaya, nggak ada tambahan soalnya udah Oke. pas. Jadi harus Pulang pinter-pinter. buat beli tiket pesawat aja udah berapa tuh teh? Iya betul. Tiketnya Gimana mahal. teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Atau leader, aduh mana leader? Leader, halo leader Bintang dan Warta, boleh kali on cam, leader. Halo Teh. Nah boleh kali Halo. nanya nggak nih? Masa leader nggak nanya? Mau Nanya ya. apa? Masih ada ininya juga sih sama pertanyaan berikutnya, pertanyaan sebelumnya. Eh, itu Teh kan tadi rinci ya, uangnya sebulan itu segitu. Nah itu uang itu dapetnya dari pengeluaran. Soalnya mukanya nggak kelihatan ya. Sebentar. Itu dapat dari eh, pribadi atau dapat funding dari ini ya Teh Ismail? Oh itu dari Ismanya langsung. Oh, ya. Terus di sana tuh tadi kan udah bahas soal halang gitu ya. Terus kalau dari ini itu sendiri deh apa? Rombongan teteh ada berapa orang di sana teh? 34 tahun ini. 30 orang. Tapi yang Ya. di univ teteh ada berapa? 30 Oh maksudnya? 30. Yang sama satu univ sama teteh di Italia. Oh, kalau Itali totalnya ada 89, 34-nya Universitas Padua. Sisanya ada yang di Pisa, ada yang di Sapienza. Oke teh, mungkin itu sih yang mau saya sampaikan sih. Ya, yang mau saya tanyain. Soalnya penasaran juga di sana kan pasti hidupnya kita apa namanya? eh, full nggak benar-benar full sendiri kan ya teh. Enggak. Jadi kalian tetap Mungkin ada temannya. Dan nanti sebuah gambaran nanti awardee itu ada semacam kayak eh, organisasi kecil-kecilan gitu. Maksudnya dari awardee misal 34 nih. Dua itu let's say leader student representatif. Sisanya dibagi buat misal bidang medis, bidang desain, bidang program dan sebagainya. Aku salah satunya aku bidang eh, desain. Jadi nanti kalau kita bikin acara ya saling koordinasi lah sama gitu. mantap teh. Oke, mungkin terima kasih banyak teh atas apa sih ya jawaban yang diberikan. Oke, Iya. sekian dari saya. Oke, ganteng banget leader kalau udah nanya, parah. Ayo teman-teman yang udah hadir di sini, mau ada yang nanya lagi nggak? Ayo teman-teman yang hadir, siapapun. Gak ada yang mau nanya matkulnya. Susah apa Nah, enggak? itu tuh nanya matkulnya tuh. Sesulit apa? Aduh, Ada apa aja? Matkul semua pakai bahasa Inggris atau ada bahasa Italia teh? Inggris. Oh Inggris, aman no. Full Jadi Inggris. Inggris doang udah. Tapi waktu itu ini agak mengejutkan sih. Jadi kelas aku waktu itu ada digabung sama yang usianya lansia. Ya waktu itu digabung sama yang lansia kan. Jadi eh, profesornya tuh ngomongnya Inggris, tapi nanti ditranslate juga jadi Itali gitu. Jadi dikasih dua versi. Nah Yes. itu kalau udah ngomong Italinya tuh aku langsung kayak disconnect ya. Hah? Ngomong apa? Terus ngoding. Pernah sekali kejadian waktu itu dosen artificial intelligence dia ngasih kan dia ngasih codingan buat lab waktu itu. Nah itu codingannya sih Inggris, codingannya sih codingan biasa, cuman keterangannya sebagian ada yang masih bahasa Itali belum sepenuhnya ditranslate. Jadi ya momen-momen kayak gitu tetap ada lah. Cuman mayoritas emang pakainya Inggris. Berarti waktu yang tadi Teh Kalista bilang yang
ditranslate ke Italia itu berarti itu tuh di selama pembelajaran itu ada translatornya atau si profesornya sendiri yang nge-translate ke Italia? Profesornya sendiri yang translate Profesor kita. sendiri. A for effort. Emang penuh tantangan ya. Iya. Bener banget. Tapi emang banyak benefitnya parah. Emang ISMA tuh banyak banget benefitnya. Apalagi kalian bisa keluar negeri, nyari pengalaman belajar di luar negeri gitu kan. Ayo teman-teman, masih ada yang mau nanya atau sudahi? Teman-teman yang hadir, yang off cam, yang on cam. Oh iya nih, presensi. Ayo diingetin lagi presensi. Jangan lupa diisi. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman yang mau nanya, boleh ya, boleh langsung di chat aja udah. Nggak harus on cam dah, nggak harus on cam, nggak harus on mic, di chat juga boleh. Kita tunggu lah ya teman-teman, siapa ada yang mau nanya, kita tunggu sampai jam 21.15. Oke, boleh langsung tanya di chat boleh, on mic juga boleh. Oke, itu ada yang nanya dari Halo Kalista. Halo Bapak. Wah, ketemu baru sebentar ya. Iya. Kemarin di mata kuliah algoritma tiba-tiba menghilang tuh. Untuk udah selesai. Iya, baru ketemu Ya, satu semester. kalau Kalista emang udah terbiasa bahasa Inggris ya, jadi nggak terlalu sulit di sana. Jadi teman-teman juga mungkin perlu nanti membiasakan berbahasa Inggris, jadi suka dengan bahasa Inggris dan lain-lainnya. Satu semester ya, Kalista di sana ya. Iya, Pak. Nah, sekarang lagi exam berarti. Eh, Hmm. Selesainya kapan tuh? Examnya sebenarnya udah selesai kemarin, paling terakhir tuh 31 Januari. Tapi ini lagi menunggu nilai. Jadi kalau misalkan ada yang belum pas, bisa ambil exam sesi kedua. Nah, itu tanggalnya Oh, belum keluar. ya. Berarti perlu juga mungkin diurus kesiapan pulang lagi ya dengan KUI yang ada di Iya, Onsika ya. iya. Udah kenal ya dengan Pak Sadidan ya. Pak Sadidan ini kan officernya untuk International Affair. Jadi sudah mulai persiapan lagi. Kemarin pas berangkatnya kan agak semua serba mendadak gitu ya berangkatnya. Dari Iya. ya mudah-mudahan pulangnya lancar nanti. Bersiap juga Amin. masuk eh, ke kelas lagi kelas yang biasa reguler lagi di kita nanti. Amin. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama kalau udah berbagi. Ada yang nanya tuh. Iya Pak, tadi ada yang nanya satu orang dari Mimi Jamilah. Mimi Jamilah mau nanya, jadi tidak. Ya, Kak, izin bertanya. Gimana sih Kak buat mempersiapkan diri buat interview stage-nya? Soalnya kemarin saya masuk tahap interview tapi nggak lolos. Ah, oke. Buat interview, bisa latihan sama temen. Minta tolong kalau ada temen yang punya pengalaman interview, itu bisa bantu tanya jawab gitu. Aku pernah waktu itu gituin temen juga. Atau nanti kalau kamu interview lagi, bisa tanya aku, siapa tahu aku bisa bantu kamu latihan interview. Jadi buat persiapannya itu jangan karena itu interview ya, kalian tuh ngomong sama orang yang interview kalian. Jadi gimana caranya kalian menyampaikan informasi sejelas mungkin dan juga nggak monoton gitu. Jadi misalnya ditanya, kenapa kamu mau ke universitas ini? Dan langsung tanya, saya mau ke universitas ini karena ini terus sampai selesai. Bisa juga
awal-awalnya kayak, Bapak tahu nggak soal kasus kebocoran data yang ada di Indonesia saat ini? Nah itu Pak, saya mau ke universitas ini karena dia menawarkan mata kuliah ini supaya saya bisa belajar ini, jadi begini gitu. Jadi kayak eh, ambil perhatiannya gitu, kayak kasih hook supaya dia juga interviewernya juga kayak oh lebih engah gitu. Oh ini anak tuh maunya begini. Tapi tentu dengan cara yang bahasa yang formal, enggak kaku tapi kayak eh, tetap semi semi formal lah gitu, enggak full full kaku. Lihat lagi nanti siapa interviewer kalian. Terus kontak mata dijaga, posisi posisi duduk pun dilihat. Pokoknya nanti semua dilihat. Gimana cara kalian deliver yourself aja. Pokoknya paling penting sih itu jangan kaku dan jaga-jaga kalau misalkan nanti pakai terminologi, pastiin dijelasin gitu. Misal apa ya, semantik. Semantik tuh apa gitu. Orang-orang nggak tahu. User interface tuh apa, orang-orang nggak tahu gitu. Pewawancara kalian bisa jadi nggak tahu user interface itu apa. Nah itu pokoknya kalau ada terminologi-terminologi yang biasanya dipakai di bidang kalian, usahakan nanti saat wawancara tuh diperjelas, disederhanakan, dipersingkat. Kurang lebih kayak gitu sih. Sisanya nanti menyesuaikan pertanyaannya. Kayak gimana? Gimana Mimi? Makasih, Kak. Oke. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi nih di kolom komentar. Saya langsung bacain aja ya, Teh. Oke. Pertama, gimana cara adaptasi lingkungan dan suhu di sana? Mau langsung dijawab atau satu lagi nih, Teh? Yang satu lagi, Boleh, boleh boleh langsung. langsung aja, boleh Teh, silakan. Cara adaptasi gimana ya? Aku juga awalnya bingung, apalagi kalau Padua ini dia terkenal dengan anginnya. Paling kalau soal suhu, kalau kalian memang kurang bisa beradaptasi dengan dingin, cari coat yang benar-benar menahan angin gitu, kayak yang benar-benar tebal. Aku punya satu puffer jacket, dia benar-benar tebal. Jadi pakai itu sebenarnya aku kelihatan agak benar-benar kayak membal, cuman yang penting dia menahan menahan suhu. Terus kalaupun selain selain dari baju, misal cari-cari lagi siapa tahu ada kayak heater 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 kecil gitu yang bisa dibawa kemana-mana, itu kan juga ada. Terus kalau butuh obat-obatan tertentu siapin dari sekarang, atau emang kalau tiap hari butuh minyak kayu putih, siapin aja itu bawa minyak kayu putih banyak. Banyak dari kita yang kesini bawa koyo, bawa minyak kayu putih, bawa tuak angin banyak. Nah itu siapin tetap. Karena eh, tubuh kita sebagai orang Indonesia itu beda sama bisa jadi reaksinya beda terhadap obat-obat yang ada di sini. Kebanyakan bilang obat dari sini itu kurang mempan sama badan kita. Jadi bawa aja yang dari Indo. Terus ada adaptasi lingkungan, awalnya tuh kayak coba kamu perhatiin orang-orang sekitar kamu tuh berperilaku kayak gimana. Apakah mereka emang tiap hari pakai sarung tangan kah? Atau mereka emang... Pokoknya perhatiin orang-orang sekitar. Terus kalau kamu bingung, kamu bisa tanya ke awardee sebelumnya atau ke sesama awardee. Jadi kamu bisa tanya kayak, eh gimana, eh, apakah misal kayak buang sampah, ini buang sampah kita harus pilah-pilah kah atau gimana? Gimana cara kita buang ini? Pokoknya eh, tanya ke sesama awardee kamu nanti gimana. Awasi dan pantau orang-orang di sekitar kamu tuh kayak gimana. Kalau bisa kamu ikutin. Kalau kamu punya kesulitan ngikutin, silahkan diskusikan gimana baiknya. Jadi perbanyaklah komunikasi sesama awardee. Apakah kita lanjut ke yang kedua atau... Oke, ini ada lanjut pertanyaan kedua dari Syahrin Hussein. Izin bertanya Kak, untuk pengisian esai di nomor 2 tentang plan selama menjadi awardee, lebih baik diisinya gimana ya Kak?
Terus pada saat kakak udah jadi awardee, plans yang ditulis di esai apakah terrealisasi semua? Terima kasih. Oke. Pengisian tentang plans. Hmm, kalau bisa nggak usah yang grand atau gimana. Bukannya aku bilang jangan punya plan yang panjang dan wah. Maksud aku, kalian punya 6 bulan di sini. Ukur-ukur aja kira-kira apa yang bisa berhasil kalian lakukan di sini. Misal ikut seminar, mungkin dalam 6 bulan akan ada seminar itu bisa ikut di situ. Atau ada kayak volunteer di negara tersebut yang kalian udah research sebelumnya dan emang ada di waktu tersebut. Nah, kalian bisa masukin situ. Jadi menurut aku kunci dari menulis esai ini adalah serealistis mungkin. Karena nanti akan ditanya waktu interview gitu. Dengan kalian realistis pun kalian akan lebih mudah lebih dapat gambaran untuk menjawabnya nanti gimana. Jangan sampai ngarang. Nah, buat aku sendiri, kalau nggak salah plan aku itu kan kayak semacam ikut di sini namanya Erasmus Student Network. Jadi mereka suka ngadain event-event kayak kumpul-kumpul gathering gitu dengan tema-tema tertentu. Ada juga student for students yang mana semua mahasiswa internasional tuh semua ngumpul di sini untuk kayak berbagi pengalaman. Nah, itu aku tulis itu di esai aku dan alhamdulillah semua saat ini sudah terrealisasikan gitu. Walaupun nanti akan ada yang butuh penyesuaian. Nah, itu nggak apa-apa. Seenggaknya sekarang kamu tulis dulu secara realistis apa yang mau kamu capai. Nanti kalau emang butuh penyesuaian, kamu bisa sesuaikan seiring berjalannya waktu. Dan itu balik lagi kamu bisa sambil diskusikan sama awardee kamu. Siapa tahu mereka punya tujuan yang sama dan kalian bisa kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, mungkin karena kita udah terlalu lama Q&A-nya ya. Untuk teman-teman yang udah nanya di kolom komentar yang 2 ini, yang maaf banget kita nggak bisa baca karena keterbatasan waktu. Mungkin bisa kalian langsung chat aja ke Teh Kalista lewat IG-nya. IG-nya apa Teh? Boleh kali disebut. Tingkatan nama panjang. CS CPW. Atau boleh Teh diketik aja di kolom chat biar mereka. Udah. Oke, sudah ya. Oke. Itu ya. Nama IG-nya, username IG-nya Teh Kalista, boleh lewat tanya-tanya aja lewat Instagramnya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin ada mungkin ada prakata tambahan dari Pak Oman Komarudin selaku advisor Gide Siumcika kepada Pak Oman, dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Uzaifah. Saya bingung manggilnya namanya. Ya, terima kasih sekali tadi sudah berbagi dengan teman-temannya. Pak Sadidan juga ini memantau dari awal sampai akhir. Terima kasih juga sudah hadir. Mohon nanti dibantu Pak. Begitu Kalista pulang ke Indonesia berarti Iya, Pak. Pak Sadidan Baik, ini yang akan menerimanya. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain eh, termotivasi untuk berangkat ke kampus manapun ya, mau seperti cerita Kalista tadi pengennya ke negara tetangga ternyata agak jauh ke Italia dan semuanya dibayari gitu. Jadi tadi cerita tentang harus hati-hati, berhitung dan lain-lain itu sebenarnya tujuannya adalah berhemat karena kan waktunya panjang ya. Walaupun dikasih uangnya, begitu dibayarkan kan kerasa banget itu uang kok mengalirnya langsung gitu ya. Bayar kosan segitu besarnya gitu, tapi itu dibayari. Semuanya sebenarnya disediakan uangnya oleh Isma ya sebagai awardee. Tapi ya kerasa juga sih. Jadi tadi yang disampaikan oleh Kalista itu penting gitu ya, teman-teman nanti bisa minta berbagi juga bagaimana tips dan triknya. Kalau perlu nanti workshop mungkin Huzaifah, Kilah, dan Bintang begitu Kalista sudah pulang ke kampus kembali ke Onsika, bisa kita adakan workshop bagian mana yang bisa kita lengkapi tadi cara menulis
esai ataupun tadi bagaimana mengekspos kemampuan diri dan lain-lain itu bisa di lain waktu nanti lebih lebih spesifik jadinya ya. Karena nggak cuma di ISMA sebetulnya di awards yang lain, di beasiswa yang lain pun sama. Yang diminta adalah bagaimana kita menawarkan menawarkan value sehingga si pemberi beasiswa itu tertarik dengan tawaran kita bahwa kita layak untuk diberi award beasiswa kemanapun ya. Baik, ya itu aja mungkin. Terima kasih Kalista, terima kasih Pak Sadidan, terima kasih juga teman-teman di GDSC dan peserta yang konsisten ini hadir ya. Mantap. Ya, terima kasih semuanya. Oke, mungkin dari Pak Muhammad sudah, dari Pak Sadidan sendiri, apakah mau ada menyampaikan kata-kata sebelum kami tutup? Oke, baik. Terima kasih Kang atas kesempatannya. Terakhir dari saya mengingatkan saja ya, karena di sini juga kan masih salah satu topik yang diangkatnya itu berkaitan dengan ISMA. Izin mengingatkan saja bahwa ISMA ini dibuka sampai dengan pendaftarannya tanggal berapa? 13 atau 14 Februari gitu. Ya, jadi tinggal waktunya kurang dari 2 minggu lagi. Jadi prosesnya silahkan kalian lengkapi dokumen. Pertama kalian buat akun dulu di website ISMA. Silahkan kalian lengkapi biodata dan juga dokumen pendukung untuk pendaftaran yang tadi sudah dipaparkan oleh Kalista. Nanti untuk surat rekomendasi dari Warek Academy itu adalah hal yang akan disiapkan oleh kami gitu. Jadi kalian fokus ke persyaratan individu yang perlu kalian lengkapi, ditambah dengan surat pernyataan dari orang tua dan juga dari Korprodi bahwa Prodi mengizinkan untuk kalian mengikuti ISMA dan siap untuk melakukan konversi SKS pada program MBKM. Kemudian juga kalian mengisikan yang paling penting itu adalah bahasa Inggris. Jadi dokumen nilai English proficiency testnya kalian harus sesuaikan dengan nilai minimal dan juga dengan request atau requirement dari universitas tujuan kalian. Jangan sampai kalian mendaftarkan DET pada universitas yang meminta TOEFL atau IELTS gitu. Atau misalnya kalian sebaliknya gitu, kalian mendaftarkan IELTS padahal univ itu memintanya TOEFL misalnya. Jadi hal tersebut mohon diperhatikan lagi. Jika semua hal sudah mencapai atau sudah mencukupi persyaratan, maka surat rekomendasi akan dibuatkan. Jadi walaupun kalian sudah submit semua dokumen, tapi jika kita cek terakhir itu ternyata misalnya kalian ada yang kurang, misalkan ternyata surat izin korprodinya itu tidak ditandatangani atau kurang dokumen orang tua atau bahasa Inggrisnya kurang, nah itu mungkin tidak akan direkomendasikan gitu karena ya nantinya pun dari seleksi komputer, seleksi ISMA itu kan kemarin dijelaskan juga itu sudah ada berbasis robot gitu untuk pendaftaran administrasinya gitu. Jadi dari kita menekankan untuk memberikan rekomendasi hanya pada mereka yang memang benar-benar sudah memenuhi syarat. Itu saja Kang dari saya. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh tim dari GDSC atau GDSC atas kesempatannya dan juga kepada Saudari Kalista atas presentasinya. Mudah-mudahan bisa memotivasi gitu karena Unsika ini bisa dibilang pendaftar ISMA-nya masih sedikit. Tahun lalu itu yang daftarnya ada 30-an, yang berhasil lolos sampai menjadi awardee itu ada 3 orang. Jadi bisa dibilang kesempatannya itu ada 10% gitu. Jadi harapannya di tahun ini bisa lebih gitu. Jadi biasanya itu yang tertarik ikut ISMA itu ada 100 orang gitu, ratusan. Tapi ketika seleksi mungkin itu yang daftar ada 50 tapi yang memenuhi syarat itu ada 30, nanti yang lolos jadi 3. Jadi mudah-mudahan dengan adanya webinar-webinar seperti ini bisa meningkatkan jumlah pendaftar atau calon awardee ISMA dari Unsika. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Teh Kalista atas materi yang telah disampaikannya. Terima kasih kepada Pak Oman Komarudin atas perakatannya dan juga Pak Sadidan atas perakatannya juga. Mungkin sebelum kita tutup, ada langkah baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh teman-teman, on cam semuanya on cam. Ayo on cam. Yang nggak on cam, wah pokoknya harus on cam dah. Ayo teman-teman on cam, kita dokumentasi bareng-bareng, kita foto bareng-bareng. Boleh semuanya teman-teman. Ayo yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Yang cewek yang belum pakai jilbab, ayo pakai jilbabnya, ayo. Biasanya cewek tuh nggak alasan off cam tuh karena nggak pakai jilbab. Pakai aja udah sekarang nih, foto doang ntar. Ayo. Yang cowok kenapa nggak on cam nih? Udah segini doang. Ayo teman-teman. Sudah. Ada lagi. Ayo teman-teman. On cam. Nanti kita akan foto dan akan di screenshot oleh Kang Adam Sandi. Adam Sandi, masa PDD-nya kagak on cam? Adam Sandi boleh dong on cam. Ya, Katanya sabar ganteng. bentar. Katanya ganteng. PP-nya ganteng banget, coy. Waduh. Cerah habis wudhu ya. Subhanallah. Itu Bang Aril, ada cahaya ilahi Bang Aril. Wih. Boleh ya, kita aba-aba ya. Pertama kita pose bebas aja, mau kayak gimana kalian bebas. Yang kedua kita pose GDSC. Ini lalu yang ketiga kita pose barang terdekat. Pose sama barang terdekat. Apapun yang ada di dekat kalian kita foto. Ini kita foto bareng. Nah, Ayo, pertama bisa dimulai ya. Bebas. Saya babain. Pertama gaya bebas nih. Nah ya. Oke, bebas. Ayo. 1, 2, 3. Nah, Oke. sekarang gaya GDSC. Kedua, GDSC. Ayo. Bentar. GDSC. Aduh. Hilang. Nah, ya. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Yang Sekarang terakhir, barang terdekat. Barang terdekat. Apapun yang ada di dekat kalian. Orang terdekat boleh nggak, Mot? Aduh, barang ya, bukan orang terdekat. Kalau orang terdekat ntar ujungnya sakit. Ayo, foto dengan barang terdekat, apapun itu. Ayo semuanya pegang. Ayo, 1. Udah pada baygon nih. Baygon. Ayo, dah. 1, 2, 3. Oke. Sudah acara kita pada malam ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah datang, yang udah hadir, yang udah on cam, yang udah antusias banget untuk ikutin acara kali ini. Terima kasih juga pada Teh Kalista, Pak Sedidan, dan Pak Oman atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai MC Zaifan Nabil Amrullah pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC kita ya, Kang Ipeh. Jangan lupa ya guys, follow IG GDSC Unsika. Oh iya, jangan lupa presensi diisi. Oh ya, mungkin teman-teman udah bisa meninggalkan ruang Jangan lupa Zoom ya guys, follow IG GDSC. Ya, betul. Ya, pamit ya. Terima kasih semuanya. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Teteh. Terima kasih semuanya.